Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Lema. Di sini saya akan mempresentasikan tugas polimer saya, yaitu aplikasi polimer alam, kitosan dan biochar yang disusun oleh saya sendiri, Agnes Lema. Dalam pembahasan ini yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah struktur, sifat, dan kegunaan dari kitosan dan biochar. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu polimer. Polimer dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asalnya, yaitu polimer alam dan polimer sintesis. Polimer sintesis adalah polimer buatan manusia yang dibuat di laboratorium. Polimer alam adalah senyawa besar yang terbentuk secara alami dari organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang ditemukan di alam. Polimer alam terbentuk dari unit kimia sederhana yang disebut monomer, yang tersusun secara berulang membentuk rantai panjang. Contoh polimer alam yang dibahas di sini adalah kitosan dan biochar. Baik, kita akan masuk pada pengertian kitosan dan biochar. Apa itu kitosan? Kitosan merupakan turunan zat kitin yang didestilasi secara alami yang bersifat non-biodegradable, tidak beracun, dan ramah lingkungan. Kitosan diproduksi dari berbagai organisme seperti cangkang udang, kepiting, rajuangan, subster, serta dinding sel dari jamur, menurut Herianus et al. 2024. Sedangkan biochar atau biasa disebut sebagai arang merupakan produk yang dihasilkan dari biomasa sekam padi yang dipanaskan dengan udara yang sangat sedikit melalui proses pirolisis yang umumnya dilakukan pada tempat tertutup karena syarat oksigen saat proses pembakaran berlangsung yaitu 2%, menurut Hermita Putri et al. 2019, Hernita et al. 2012. Baik teman-teman, yang berikut kita akan masuk dalam sifat kitosan dan biochar. Pertama, sifat kitosan memiliki banyak sifat, di antaranya kitosan dapat terurai secara alami, kitosan tidak beracun dan tidak menimbulkan alergi, kitosan memiliki sifat biocompatible, kitosan memiliki sifat kationik. Yang berikut kitosan bersifat hidrofobik. Yang berikut kitosan dapat membentuk ifim dan membran dengan baik. Kitosan dapat larut dalam asam lemak. Kitosan mengandung gugus amino dan hidroksil yang aktif. Kitosan juga memiliki kemampuan mengkelat beberapa jenis logam. Yang di bagian kitosan bersifat hidrofobik itu, kitosan tidak suka dengan air, sehingga dari sifat inilah yang membuat kami meneliti kitosan dan biochar itu dipakai untuk membuat beads karena salah satu sifatnya yang hidrofobik atau tidak suka air. Oke, kita masuk dalam sifat biochar. Biochar memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama sifat fisik. Biochar memiliki sifat fisik seperti kepadatan massal, kepadatan partikel, ukuran partikel makro dan mikroporositas, luas permukaan, dan kapasitas menahan air. Sifat yang kedua yaitu daya hantar listrik. Daya hantar listrik biochar dipengaruhi oleh bahan baku dan suhu pembakaran pirolisis. Sifat yang berikut yaitu sifat kimia dari biochar. Biochar dapat memperbaiki sifat kimia tanah seperti pH tanah dan KTK. Yang berikut kapasitas penukar kation. Semakin tinggi luas permukaan spesifika pada biochar, semakin tinggi juga kapasitas tukar kation.
Struktur kitosan dan biochar dapat dilihat pada slide. Bagian kiri adalah struktur dari kitosan, bagian kanan adalah struktur dari biochar. Oke, baik, kita akan masuk dalam kegunaan kitosan dan biochar. Kegunaan kitosan dan biochar dapat diaplikasikan dalam pembuatan bits, pupuk lepas lambat. Pupuk urea yang dilapisi kitosan biochar merupakan salah satu jenis pupuk lepas lambat atau slow release fertilizer. Pupuk lepas lambat adalah pupuk yang dimodifikasi untuk melepaskan unsur hara secara bertahap dan lambat sehingga meningkatkan efisiensi unsur hara yang ada di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lestari et al. 2020, pupuk yang beredar di masyarakat memiliki sifat yang mudah larut seperti pupuk urea itu, sehingga kandungan pada pupuk tidak dapat terserap sempurna oleh tanaman, yang mana dapat menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, penurunan kualitas hasil pertanian, biaya produksi yang tinggi karena kita harus membeli pupuk itu banyak karena yang diserap tanaman itu hanya sedikit, yang lainnya larut di bawah air, serta waktu pemupukan yang tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan pupuk yang memiliki pola pelepasan unsur haranya yang sesuai dengan pola penyerapan unsur hara oleh tanaman. Pupuk lepas lambat atau slow release fertilizer merupakan jenis pupuk yang dapat mengatur pelepasan unsur hara dari pupuk. Biochar memiliki salah satu unsur hara yaitu silika, di mana silika memiliki ukuran kecil yang bersifat hidrofilik dan berstruktur amors yang dapat menghambat mekanisme pelepasan pupuk urea nitrogen. Gel silika mengandung sejumlah besar gugus silonil, di mana gugus tersebut dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus NH2CONH dari urea, menurut Xiang et al. 2018. Namun silika akan mengalami pelarutan oleh air tanah saat digunakan sebagai pelapis urea sebagai pupuk lepas lambat. Maka perlu dilapisi dengan senyawa yang sukar larut dalam air untuk mengurangi kelarutan silika dalam air tanah, menurut Sindrang 2004. Penambahan senyawa organik yang sukar larut dalam air berupa kitosan pada pupuk urea lepas lambat diharapkan dapat menjadi solusi kelemahan tersebut, di mana kitosan dapat mengurangi kelarutan silika, yang dimana silika ini terdapat di dalam biochar ya teman-teman, karena dalam penelitian kami itu menggunakan biochar, sedangkan dalam penelitian sebelumnya itu adalah kitosan dan silika. Saya mengambil materi ini dari penelitian jurnal-jurnal sebelumnya, karena dalam jurnal sebelumnya itu adalah pupuk lepas lambat menggunakan silika, kitosan dan urea. Dalam penelitian kami itu menggunakan biochar. Dalam biochar itu terdapat silika yang dia juga mengandung unsur hara. Penambahan senyawa organik yang sukar larut dalam air berupa kitosan pada pupuk urea lepas lambat diharapkan dapat menjadi solusi dalam air tanah. Salah satu manfaat lain dari kitosan yaitu sebagai penghalang fisik laju difusi air ke dalam pupuk inti yang akan meningkatkan kapasitas lepas lambat pada pupuk urea lepas lambat. Jadi pupuk lepas lambat atau bits yang dibuat
kan dalam penelitian kami itu sintesis pupuk lepas lambat berbasis biochar, sekam padi, kitosan, urea, di mana biochar dan kitosan akan berperan dalam mengontrol pelepasan nitrogen pada pupuk urea. Karena kitosan yang sifatnya tidak suka akan air akan menghambat proses pelepasan nitrogen pada pupuk urea. Jadi dalam bits itu sudah kami sintesis urea dalam kitosan, urea yang dilapisi kitosan, dan karena jika dilapisi kitosan itu masih ada ruang untuk menyerap air, sehingga dilapisi lagi oleh sekam padi, sehingga dia bit itu sudah tidak berpori lagi. Dia sudah tidak punya ruang untuk menyerap air, jadi daya lepas nitrogennya itu lebih baik. Karena dia menyerap airnya rendah, jadi dia lebih bagus dalam melepaskan kandungan nitrogen pada tanaman. Proses sintesis ini akan divariasi dengan penambahan basis sulfat sebagai upaya pengoptimalan pupuk lepas lambat nitrogen, sehingga menghasilkan pupuk urea termodifikasi dari biochar, sekam padi, kitosan, dan Fe dalam bentuk bits, karena Fe atau zat besi juga merupakan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil tetapi sangat penting. Jadi dalam pembuatan bits yang kami lakukan itu ada variasi kitosan, biochar, urea, dan Fe, dimana urea itu kandungan nitrogennya dibutuhkan oleh tanaman. Ini pasir besi atau Fe juga dibutuhkan oleh tanaman. Biochar juga dibutuhkan untuk pembena tanah, dan kitosan dipakai untuk melapisi urea, biochar, karena kitosan itu bersifat hidrofobik atau tidak suka akan air, sehingga dalam pembuatan bits ini menggunakan kitosan untuk menghambat proses pelepasan nitrogen pada pupuk urea kepada tanaman. Oke, baik, kita akan masuk ke karakterisasi kitosan biochar yang dalam jurnal, karena karakterisasi kitosan menggunakan FTIR itu dalam jurnal belum ditemukan jurnal yang menggunakan karakterisasi kitosan biochar urea menggunakan FTIR, maka saya menggunakan skripsi dari salah satu mahasiswa yang sudah diupload di skripsinya, nanti akan saya tampilkan. Berdasarkan hasil interpretasi spektrum FTIR, diketahui bahwa masing-masing variasi komposisi silika kitosan dalam bits silika kitosan urea memiliki gugus karakteristik dari urea, yaitu gugus amina. Karena bisa dilihat pada gambar di samping, mungkin gambarnya di situ ada gugus amina atau NH dengan panjang gelombang 3431 pada gambar
C itu ya teman-teman. A, B, dan C itu ada gugus amina. Dan selain gugus amina atau NH, ada juga gugus CO. Selain itu terdapat juga keberadaan gugus karakteristik dari silika, yaitu gugus Si, OSI yang dilengkapi juga dengan gugus karakteristik kitosan, yaitu gugus hidroksi. Ada OH, ada gugus OH ada gugus OH di panjang gelombang. Kalau di panjang gelombang 3331 sampai 3344 itu di bagian gambar A, B, dan C. Gugus amina NH, CH alfatik, dan gugus CO amida. Interpretasi spektrum FTIR antara variasi 1 berbanding 2, 1,5 berbanding 1,5, dan 2 berbanding 1 tidak menunjukkan perubahan bilangan gelombang yang signifikan. Pergeseran bilangan gelombang dan adanya perbedaan intensitas ketajaman puncak serapan menunjukkan adanya interaksi antara gugus NH2 pada urea dengan gugus OH dari silika dan kitosan, sehingga dapat disimpulkan bahwa bit silika kitosan urea berhasil dibuat. Nah, spektrum hasil uji FTIR bit silika kitosan urea bervariasi 1 berbanding 2, 1,5 berbanding 1,5, dan 2 berbanding 1 bisa dilihat pada tabel atau bisa dilihat pada gambar. Nah, demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf karena penjelasannya kurang menarik. Mohon koreksinya agar saya bisa memperbaiki penjelasan saya pada penjelasan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Shalom.